Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika menghadapi sikap atau perkataan yang tidak baik dan kita merasakan hati tidak enak, apakah itu kita yang sensitif atau hati kita hidup, lalu bagaimana sikap kita? Ada banyak kemungkinan ya. Ada sebagian batin itu diuji oleh Allah punya sifat sensitif, gampang baper. Ngomong apa kepikiran, orang ngomong apa kepikiran gitu. Ini orang gampang stres. Maka edukasi untuk orang seperti ini diajari, coba kamu belajar ndablek. Kalau kamu bisa jurus ndablek, sembuh. Karena orang baper itu susah untuk diajak masa bodoh. Jadi dia diajari, udahlah gak usah dipikir masa bodoh. Dia tidak akan menambah rizkimu dan dia tidak bisa mengurangi ajalmu. Jadi kalau ada perkataan apapun, orang lain bisa nyaman, kamu kok gak bisa nyaman, berarti kamu perlu belajar untuk berlatih masa bodoh. Yakini bahasanya perkataan dia tidak menambah rizkimu maupun mengurangi rizkimu, biar kamu jadi tidak terganggu pikirannya. Nah, fisik sehat, tapi kalau pikiran sakit, jadinya apa? Lebih sakit. Fisik sakit, batin sehat, bisa cepat sehat. Sehingga walaupun Nabi SAW itu sakit, tapi batin beliau sehat, sampai beliau bisa membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, inna khairus salafi ana laki. Sebaik-baik pendahulu adalah aku terhadap kamu. Sekarang bapakmu lagi sakit, sebentar lagi bapakmu akan istirahat untuk selamanya. Itu sampai membuat Fatimah tersenyum. Karena tidak semua sakit fisik itu atau bisa mempengaruhi sakit batin. Makanya belajarlah untuk bisa sehat batin walaupun fisik sakit. Jika rasa sakit atau penyakit yang sudah lama, kurang lebih 5 tahun, istikharahnya sudah dicoba, medis, rawat inap, ruqyah, doa pakai air putih, didoakan sendiri oleh ibunya, didoakan orang pintar. Ya, kalau seperti ini Anda berobat ya. Putri Anda yang sakit sedang mengupayakan pengobatan. Saya sampaikan begini. Ada orang sakit, akhirnya dia mati dalam kondisi sakit. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jika dia sabar, husnul. Jika dia sabar, husnul khotimah. Maka tidak semua sakit itu diobati. Ada wanita yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya sakit ini. Nabi SAW masih pilihan, kalau kau mau, aku bisa obati kamu dan kau sembuh. Didoakan untuk sembuh. Dan kalau kau mau, kau bertahan sakit sampai mati dan kau dapat surga. Wanita ini milih yang mana? Yang kedua. Dia milih kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih surga. Akhirnya dia bertahan sakit sampai mati. Setelah Rasulullah SAW wafat, wanita ini masih hidup, belum mati ya. Sampai sahabat mengenali wanita ini ahli surga yang ada di bumi. Orangnya belum mati, masih jalan-jalan, tapi sakit. Sampai beliau meninggal dalam kondisi sakit itu tidak sembuh. Makanya terkadang kita perlu menguatkan orang-orang yang mengalami sakit yang susah sembuh, seperti kanker ya. Itu kan agak sulit ya. Terus apa lagi misalnya sakit yang menaun, sakit A, sakit B, sakit C. Ada banyak sekali penyakit yang melekat dalam dirinya dan susah untuk sembuh, padahal sudah diupayakan lama, terapi ini terapi. Baik, silakan Anda ngambil sebab untuk sembuh dengan cara yang dihalalkan.
jangan sampai ke orang tidak pintar ya, atau abnormal, itu hindari semuanya. Manusia nggak normal dan sebagainya, hindari semuanya, karena ini bahaya. Di detik-detik akhir hidupnya malah berbuat syirik, kedukun. Udahlah, semua itu hanya sebab. Mau bidang medis, kedokteran, ruqyah, pakai herbal, itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Tapi tanamkan satu hal, kalau misalnya sampai mati kamu nggak sembuh gimana? Aku ridho, alhamdulillah, semoga husnul khotimah. Sehingga dia amalnya adalah amalan menahan sakit. Amalan menahan sakit sampai mati, berarti dia mati bawa sabar. Dan banyak para nabi yang mati karena sakit, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang sakit beliau itu sangat parah, demamnya 2 kali lipat daripada orang biasa.